Istilah Paskah berasal dari Alkitab Ibrani yang pertama kali disebutkan dalam kitab Keluaran. Dalam bahasa Inggris, istilah Pesach itu diterjemahkan menjadi Passover, yang berarti melewati atau melewatkan. Dari satu kata Pesach atau Passover yang artinya melewati ini, muncul sebuah kekayaan dari makna Paskah itu sendiri, yaitu bahwa Paskah berarti sesuatu yang melampaui. Paskah berarti sesuatu yang lebih dari apa yang ada. Dan Paskah juga mempunyai sebuah makna kekayaan bahwa selalu ada kelanjutannya. Kalau kita sering bertanya, what next? Apa selanjutnya? Maka pertanyaan itu adalah pertanyaan yang bernuansa Paskah. Setelah derita, ada apa? Selanjutnya apa? Setelah kita lelah, lalu ada apa? Selanjutnya bagaimana? Kalau kita penuh dengan penderitaan, lalu bagaimana selanjutnya? Apakah penderitaan akan terus ada atau akan berhenti dan berganti menjadi sukacita bahagia? Mentalitas Paskah harusnya bertumbuh di dalam diri kita dengan terus hidup berkelanjutan dan tidak pernah berhenti dalam sebuah keputusasaan. Juga tidak pernah berhenti di dalam sebuah kematian. Bukankah itu yang kalau di dalam perayaan dan pengenangan di masa Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci, masa perkabungan itu menjadi masa suram bagi para murid. Dan disitulah sebenarnya seorang percaya memahami bahwa memang yang namanya sengsara, yang namanya duka cita itu akan berhenti, tapi akan diganti di hari esok dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu ada hari esok bagi mereka yang memegang janji dari Dia yang memegang hari esok, yaitu Tuhan kita. There is tomorrow after the sorrow. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Mazmur pasal 30. Beberapa ayatnya akan saya bacakan dari ayat 4, 6, 9 sampai 13. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Ayat 6, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Lalu ayat 9-13, kepadamu ya Tuhan aku berseru dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Pergulatan dan pergumulan pemazmur yang menuliskan Mazmur 30 ini menarik sekali untuk disimak. Bila kita membaca seluruh ayatnya, kita melihat ada sebuah dinamika yang menarik dari pergumulan pemazmur. Dan apa yang tadi dibacakan membuat kita makin yakin bahwa pemazmur di dalam segala pergumulan yang berat dan pergulatan hidupnya serta jiwanya, dia mendapati bahwa itu semua serba sementara. Kenapa? Karena dia pegang janji Tuhan yang mengangkat dia dari dunia orang mati, yang menghidupkan dia dari mereka yang turun ke liang kubur. Ada nuansa kebangkitan di sana. Ada nuansa di mana kematian itu sementara dan kehidupan itu selama-lamanya. Ada sebuah pemaknaan bahwa turun ke liang kubur itu juga sementara, tapi Tuhan menghidupkan kita untuk senantiasa. Dan juga lanjut lagi ayat 6, sesaat saja Tuhan bisa murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Perhatikan ini, semua ada nuansa Passover, melintasi, melewati murka, ada murah hati. Melampaui sepanjang malam ada tangisan,
maka menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Tangisan tidak selamanya, tapi sorak-sorai gembira itu senantiasa. Dan lagi ada ungkapan pemazmur mengatakan tentang darah yang tertumpah turun ke dalam lubang kubur. Debu tidak dapat bersyukur kepada Tuhan dan memberitakan kesetiaan. Dia punya keyakinan bahwa kalau dia hanya debu dan tanpa Tuhan, dia tidak dapat bersyukur. Dia tidak dapat memberitakan kesetiaan. Ada sebuah kebergantungan kepada Tuhan Maha Hidup itu. Dan yang menarik lagi, ada sebuah harapan setelah ratapan. Passover juga kan? Sesuatu yang melintasi ratapan kita, ada sebuah harapan. Aku yang meratap, kau ubah jadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Karenanya di dalam minggu suci, biasanya kalau di Sabtu ada Sabtu sunyi dan hari Minggunya adalah Minggu Paskah. Ini adalah weekend yang harusnya membawa kita kepada sebuah pemaknaan yang menarik. Akhir pekan yang dimulai dengan masa kabung di hari Sabtu itu, tetapi di hari Minggu menjadi masa sukacita kebangkitan. Atau bagi kalender Yahudi, di hari akhir dari satu minggu, yaitu di hari Sabat, itu memang penuh dengan duka, ada kabung. Tapi di hari Ahad, hari kebangkitan itu, hari pertama dalam minggu mereka, itu ada sebuah sukacita kebangkitan Tuhan. Karena sabda Tuhan hari ini dari Mazmur 30 mau menginspirasikan kita lagi tentang makna penderitaan kita yang hanya sementara. Karenanya jangan abadikan penderitaan itu di dalam ingatan kita. Lepaskanlah kepada Tuhan sang pemegang hari esok. Dan setelah sorrow kita, maka Tuhan sediakan tomorrow, ada hari esok. Bukankah lagu Paskah biasanya sebab dia hidup ada hari esok? Yang saya mau katakan bahwa sebab dia hidup selalu ada hari esok. Bukan saja besok, tetapi selalu ada hari esok. Yang percaya kepada Tuhan sang pemegang hari esok, dia yang maha kasih, dia akan mengangkat kita, dia akan menemani kita, dan akan menolong kita melalui sengsara yang pedih bersama dengan kasihnya yang tiada bertara dan penuh dengan kemuliaan itu. Kabung duka bagi orang percaya itu hanya sementara, tapi kidung suka itu senantiasa. Bukankah ini yang dijanjikan langit dan bumi yang baru? Dan karenanya biar di hari dan akhir pekan Paskah ini kita makin memahami, menyelami, bahkan hidup di dalam samudra cinta Tuhan yang bangkit, yang memberi kita kemenangan, memberi kita kekuatan melewati hari-hari yang ada di depan kita. Mungkin memang kita terperosok dalam sengsara pedih, tetapi terperosoknya tidak akan lama-lama. Karena ada hari esok Tuhan mengangkat kita dari keterperosokan kita dan membawa kita kepada sebuah sukacita. Pemegang hari esok itu akan menuntun kita memasuki hari esok. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat terus mengenang akan kasih Tuhan, akan pengorbanannya, akan cintanya, akan duka citanya, tetapi juga akan kemenangannya setelah dia bangkit. Selamat Paskah, Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.